Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'i masyayikh lil baya wa bil khusus Romo Kiai Haji Muhammad Anwar Mansur wa ila jami'i mu'allifil kutub khususan mu'allif Khulasah Nurul Yakin Al-Fatihah. Khulasah Nurul Yakin halaman 15. Hayatuhu qabla risalah. Wa kana yata'abbadu ala dini jaddi Ibrahim. Pada esok hari ini menjelaskan mengenai ibadah Nabi Muhammad sebelum diangkat menjadi Rasul. Sebelum Nabi Muhammad menjadi Rasul, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu istiqomah menuju tempat yang sepi, yaitu menuju pada tempat yang sepi, yaitu Gua Hira. Wa qad ikhtara li ibadatihi Rara Hira'in wa huwa jabalun ala tariqi Makkah, ala tariqi Makkah wa huwa utawi Hira'in itu jabalun gunung ala tariqi Makkah. Lalu Nabi Muhammad dalam Khulasah Nurul Yakin mengatakan wa kana yata'abbadu ala dini jaddi Ibrahim. Nabi Muhammad melakukan ibadah sesuai dengan syariatnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim adalah Nabi yang mana pada suatu hari setelah beliau bersama dengan istrinya beberapa tahun memiliki putra.
namanya Nabi Ismail. Lalu dari Nabi Ismail inilah muncul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dalam Khulasah Nurul Yakin mengatakan ala dini jatihi sesuai agama Nabi Ibrahim, sesuai dalam aqidatul awam. Adamun Nuhun Sholeh wa Ibrahim Lutun wa Ismailu Ishaqun kaza Yaqub Yusuf wa Ayyub kaza Syu'aib Harun wa Musa wal Yasa Zulkifli Dawud Sulaiman Taba Ilyas Yunus Zakaria Yahya Isa wa Taha Khatimun Ya'raya Alaihimus salatu wassalamu wa alim matamatil ayyamu. Dalam nazaman aqidatul awam, Nabi jumlahnya ada 124.000. Lalu yang wajib untuk umat Islam mengetahui, Nabi yang wajib untuk diketahui ada 25 sesuai dalam nazam, yaitu hum Adamun. Yang pertama Nabi Adam, lalu Nabi Idris. Hum Adamun Idrisun Nuhun Nujma, Nabi Nuh, Nabi Hud, lalu Nabi Nuh, lalu Nabi Ibrahim. Muncul pertanyaan dalam susunan yang ada dalam aqidatul awam, ini termasuk ilmu balaghah, yaitu ilmu bada. Namanya bada apa? Susunan antara satu lafaz dengan lafaz yang lain memiliki makna bahwa Nabi Adam lahirnya lebih awal daripada Nabi Idris, lalu Nabi Nuh, lalu Nabi Hud, lalu Nabi Soleh, lalu Nabi Ibrahim. Ini dalam ilmu Jawahirul Ma'nun
namanya sebagai apa? Dalam ilmu Jawahirul Maknun ada istilah ilmu ma'ani, ilmu bayan, ilmu dada. Muncul pertanyaan, adamun itu sunuhun ujma, ini dada apa? Jawabannya adalah termasuk dada tartib, termasuk dada tartib. Rattaba yurattibu tartiban, dada tartib. Muncul pertanyaan, apa nazam Jawahirul Maknun mengenai dada tartib? Jawabannya yaitu min dzalika tawsi'u wa tartibu iftira'in aw ta'tidu. Salah satu dada ada yang namanya dada tausi'un, min dzalika tausi'un, dada tausi'. Lalu ada dada tartib, lalu yang nomor 3 tartibun, dada tartib, yaitu susunan lafaz antara satu lafaz dengan lafaz lain memiliki makna, bahwa munculnya lafaz yang pertama ini dalam masalah tahun muncul lebih awal. Lalu dalam syarahnya Jawahirul Maknun Lutful Mahsun mengatakan mengenai hal ini, contohnya adalah Nuh wa Ibrahim wa Musa wa Isa bin Maryam. Kenapa Allah menyusun lafaz pertama Nuhun, lalu setelah Nuhun Ibrahim, lalu setelah Ibrahim lalu Musa, setelah Musa Isa bin Maryam? Jawabannya, Allah ingin mengatakan bahwa yang pertama-tama lahir adalah Nabi Nuh, lalu setelah Nabi Nuh beberapa tahun Nabi Ibrahim, lalu Nabi Musa, lalu Nabi Isa. Sehingga ayat ini memiliki nilai keindahan bahasa sebab mengenai susunan lafaz sesuai dengan urutan tahun. Ini namanya dada tartib.
sehingga dalam aqidatul awam Nabi Muhammad ada pada urutan yang terakhir Ilyasunun isyawatuha khatimun da'uyya. Nabi Muhammad yang paling akhir. Nabi Muhammad lahir melalui silsilah Nabi Ibrahim, yaitu memiliki putra Nabi Ismail. Setelah itu beberapa tahun muncul Nabi Muhammad, sehingga silsilah Nabi Muhammad yaitu melalui Nabi Ismail, lalu Nabi Ibrahim. Sehingga dalam aqidatul awam mengenai batik tarqim Lutun wa Ismailu Ishaqun hadza. Lalu Nabi Lut setelah Nabi Ibrahim. Sehingga dalam tafsir Ibnu Katsir, Imam Ibnu Katsir mengatakan Nabi Lut adalah monaan dari Nabi Ibrahim. Lalu setelah Nabi Lut, Lutun wa Ismailu Ishaqun hadza. Lalu lahir Nabi Ismail. Lalu setelah Nabi Ismail, Nabi Ishaq. Sehingga mengenai Nabi Ibrahim dengan Nabi Ishaq, yang lebih awal yang mana? Imam Ibnu Katsir mengatakan yang pertama yang lahir adalah Nabi Ismail, lalu Nabi Ishaq, sesuai dalam catatan Imam Ibnu Katsir. Imam Ibnu Katsir mengatakan pada waktu Nabi Ismail lahir, Nabi Ibrahim usianya 80 tahun. Lalu pada waktu Nabi Ishaq lahir, Nabi Ibrahim usianya 100 tahun. Inilah dalam ilmu balaghah yang dikenal dengan batik tarqim. Keindahan bahasa yang dimiliki oleh ayat suci Al-Quran sesuai dalam nazam Jawahirul Ma'nun, min zalika tawsi'u wa tartibu tartibun ikhtira'un aw ta'tibu. Sehingga pada waktu Nabi Muhammad ada di Gua Hira, Nabi Muhammad
mengikuti syariatnya Nabi Ibrahim wa huwa jaddu. Sehingga dalam ayat suci Al-Quran mengatakan wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bayti wa Ismail ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. Pada waktu Nabi Ibrahim bersama dengan putranya, yaitu membangun Ka'bah, Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Muncul pertanyaan, kenapa Allah dalam ayat suci Al-Quran menggunakan isim alam pada musnad ilaih, kenapa tidak menggunakan selain isim alam? Semisal wa idh yarfa'u an-nabi atau yang lain. Apa faedahnya? Lalu dalam ilmu Jawahirul Maknun ini termasuk susunan kalimat yang mengandung nilai ilmu ma'ani apa? Musnad ilaih berupa isim ma'rifat, faedahnya apa? Jawabannya, musnad ilaih yang berupa alam memiliki faedah untuk supaya sampai memahami bahwa yang pertama-tama yang muncul adalah Nabi Ibrahim. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida, Allah menggunakan lafaz Ibrahim musnad ilaih sebagai alam. Faedahnya supaya umat Islam memahami bahwa Nabi Ibrahim adalah Nabi yang membangun Ka'bah sesuai dalam nazaman Jawahirul Maknun mengenai musnad ilaih berupa isim ma'rifat. Wa kaunu fi alamin liyahsula
بإذن سامع قصاص أولا sehingga dalam syarahnya Maknun musnad ilaih yang berupa isim alam memiliki faedah liyahsula bizihni sami'in bisahsin awwala bizihni sami'in bisahsin awwala. Adanya musnad ilaih berupa isim alam memiliki faedah bahwa Nabi yang membangun akdah adalah betul-betul Nabi Ibrahim. Lalu muncul pertanyaan ayat wa idh yarfa'u Ibrahimul qawaida dalam usul fiqh adalah dalil mengenai apa? Ayat wa idh yarfa'u Ibrahimul qawaida atau surat Al-Baqarah ayat 127 dalam usul fiqh ayat ini menjadi dalil mengenai pembahasan apa? Jawabannya ayat 127 atau surat Al-Baqarah ayat 127 ini adalah dalil bahwa usul fiqh adalah asalnya fiqh. Asalnya fiqh adalah usul fiqh. Fondasi fiqh yaitu usul fiqh. Mengenai hal ini Imam Jalaluddin As-Suyuti melalui nazam Jam'ul Jawami mengatakan Adilatul fiqhil usul mujmilah wa qila ma'rifatu ma yadullulah wa turuq istifadatin wal mustafid wa arifun bihi usulul atid. Imam Jalaluddin As-Suyuti melalui nazam Jam'ul Jawami beliau mengatakan definisi usul fiqh adilatul fiqh al-ijmaliyah wa turuqu istifadatiha wa mustafidatiha. Definisi usul fiqh ada
3 poin. Yang pertama, adilatul fiqh al-ijmaliyah. Lalu wa turutu istifadah. Lalu wa turutu mustafidiha. Sehingga untuk memahami definisi usul fiqh, Imam Jalaluddin Asyuyuti mengatakan yusharu hadzal muslimu muslimah wa sab'atin muhammad. Imam Jalaluddin Asyuyuti mengatakan sebelum memahami definisi usul fiqh, alangkah baiknya memahami nazam yusharu hadzal nadmu fi muqaddimah wa ba'daha syab'atu qutbin muhkamah. Yusharu dan ringkas apa hadzal nadmu itu nazam fi muqaddimah dan ringkas fi muqaddimah dalam muqaddimah. Fi muqaddimah ta'alluq dengan yusharu. Wa alil dzarfa wa ma dohahu bil fi'li aw ma yahtawi maknahu. Setiap jar majrur memiliki ta'alluq fi'il atau sibah fi'il. Fi muqaddimah ay yusharu fi muqaddimah wa sab'ati qutbin. Imam Jalaluddin Asyuyuti mengatakan jamul jawami pembahasannya yaitu yang pertama adalah muqaddimah, lalu setelah muqaddimah membahas 7 al-kitab. Al-kitab al-awwal Al-Quran, al-kitab as-sani as-sunnah, al-kitab as-salis al-ijma', al-kitab al-rabi' al-qiyas, al-kitab al-khamis al-istidlal, al-kitab as-sadis tarjih, al-kitab as-sabi' mujtahid. Sehingga dalam definisi usul fiqh yaitu adilatul fiqh al-ijmaliyah, dalil-dalil fiqh yang masih belum berkaitan dengan permasalahan atau dalil umum. Mengenai pembahasan adilatul fiqh yang dibahas al-kitab al-awwal sampai al-kitab al-khamis. Ini pembahasan adilatul fiqh al-ijmaliyah. Lalu definisi usul fiqh adilatul fiqh al-ijmaliyah
wa turutul istifadah. Metode mencari solusi apabila antara dua dalil tafsiri saling berlawanan dalam makna. Maka dalam pembahasan ini yang dibahas Al-Kitab As-Sadis. Al-Kitab As-Sadis membahas mengenai tarjih. Lalu definisi usul fiqh yang ketiga, adillatul fiqh al-ijmaliyah wa turutul istifadah wa mustafidiyah. Yang dimaksud dengan mustafidiyah yaitu mengenai mujtahid sesuai dengan apa yang ada dalam kitab Mahali Syarah Jam'ul Jawami. Lalu apa hubungannya ayat wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bayti wa Ismail? Jawabannya, usul fiqh adalah asalnya fiqh, sehingga usul fiqh adalah kaidah-kaidah fiqh yang masih global. Lalu mengenai kaidah-kaidah fiqh, ulama usul menggunakan ayat wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait. Usul fiqh pondasinya fiqh. Setiap rumah memiliki pondasi. Setiap fiqh memiliki pondasi, dan pondasinya fiqh adalah usul fiqh. Inilah mengenai hubungan ayat wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bayti dengan usul fiqh, yaitu ulama-ulama usul pada waktu menjelaskan definisi usul fiqh, ayat yang ditampilkan adalah surat Al-Baqarah ayat 127. Waqila ma'rifatuha. Lalu dalam Jam'ul Jawami mengatakan waqila ma'rifatuha. Muncul pertanyaan, waqila ini bina apa? Jawabannya bina ajwaf. Qala bina ajwaf. Apa nazam bina ajwaf? Jawabannya nazam bina ajwaf, yaitu wasani anwa'i ma'ainan u'il wasamil ajwaf fa'ola hazmusil. Muncul pertanyaan,
Apa iklal? Qala. Jawabannya qala aslu tawala ala wasmi su'ala. Ulibat al-wawu alifan litaharuhiyya wan fitahi ma aqlaya wasyara qala. Muncul pertanyaan iklal semacam ini, apa alfiyahnya? Jawabannya min wawen ayain bitarikin usil alif ladif tilka tafatin mutasil. Apa isim fa'ilnya? Qala. Jawabannya qailun. Muncul pertanyaan, apa iklal lafaz qailun? Jawabannya qailun asluhu qawilun. Tulibat al-wawu hamsyatan liwudu'iya ba'da alif syaidah fi ismil fa'il. Muncul pertanyaan iklal semacam ini, apa alfiyahnya? Jawabannya ahruful iqtali hatta tumutiya wa'abdilil hamsyata min wawin waya akhiran isra'a lifir sikawafi lima illa aina zatafi. Inilah alfiyah mengenai wawu diganti hamsyah apabila ada wawu atau ya jatuh setelah alif syaidah. Muncul pertanyaan, apa tasrifnya? Waqila. Tasrifnya qala. Qala yaqulu qawlan wa maqalan fahuwa qailun wa dzaka maqulun qul la taqul maqulun maqulun miqalun qul aslu uqul ala wasni uf'ul nuqilat harakatil wawi ila ma'aqla lizufiya wa quwwati harfis syuhah alaiya wasyara uqul. Muncul pertanyaan iklal ini, apa alfiyahnya? Jawabannya lisakinan syuhan turi tahrikamin lililan atin aina fi'lika apin aina fi'li apin. Lalu fahudifat hamsyatul wasli li adami ihtiyaji.
hamzah wasal, ukul, hamzah wasal, dibuang. Muncul pertanyaan, apa nazam? Hamzah wasal dibuang, lil wasli hamzi sabitun la yasbutu. Lil wasli hamzi sabitun la yasbutu. Hamzah wasal tidak akan selalu tampil apabila sudah tidak dibutuhkan. Inilah pembahasan sejarah menuju usul fiqh, menuju tasrif, menuju ilmu balaghah dengan sebab belajar memahami ilmu dengan cara apa nahwunya, apa tasrifnya, apa maknunnya, sehingga membantu untuk supaya pelajaran-pelajaran yang telah lewat tidak hilang. Pembelajaran sejarah lalu ada usul fiqhnya, ada i'lalnya, ada alfiyahnya. Ini bertujuan untuk mutolaah pada pelajaran-pelajaran yang telah lewat, supaya pelajaran-pelajaran yang dahulu mulai kaidah syar'iyah, i'lal tidak lupa. Mudah-mudahan ngaji ini membawa barokah manfaat. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.